Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan kelompok kami dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana kami selaku kelompok pertama akan membahas tentang pengertian sistem informasi yang sampai dengan ragam sistem informasi manajemen tersebut. Adapun kelompok kami terdiri dari Alisha Mentari, Aldo Sudiproyogo, Anindya Setianur, dan saya sendiri akan bersama sebagai moderator. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara diskusi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi. Untuk mempersingkat waktu lagi, mari kita paparkan materi yang akan dibahas oleh Alisha Mentari. Kepadanya saya silakan. Pada Daniel Saputra sebagai moderator, kali ini saya akan memberi paparan materi mengenai pengertian sistem. Yang pertama adalah sistem merupakan kumpulan dari bagian-bagian yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Jadi bagian-bagian dari sistem ini saling bekerja sama, seperti halnya dalam organisasi. Jadi mereka sama-sama berkumpul, bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Nah, yang kedua, sistem merupakan suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variabel-variabel yang saling terorganisasi, saling berinteraksi, dan saling bergabung satu sama lain. Nah, sistem ini seperti halnya manusia sebagai makhluk sosial. Jadi saling bergantung pada orang lain, manusia saling bergantung pada manusia lain, saling berinteraksi, dan juga saling terorganisasi. Nah, pengertian sistem satu lagi menurut salah satu ahli, yaitu Andi Kesanto, adalah dengan kerja dari produser-produser yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan sasaran tertentu. Kali ini juga saya akan memberi materi mengenai jenis sistem. Nah, menurut Gauda, sistem dibagi menjadi dua, yaitu ada sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem abstrak adalah sistem yang teratur dari jelasan yang satu sama lain berada dalam ketentuan. Nah, yang kedua, sistem fisik. Sistem fisik ini adalah suatu perangkat unsur yang secara bersama-sama beroperasi untuk mencapai suatu tujuan. Sistem-sistem lainnya itu yang kedua ada sistem deterministik dan sistem probabilistik. Nah, sistem deterministik ini adalah sistem yang operasinya dapat menentukan secara pasti, misalnya program. Nah, yang kedua ini adalah sistem probabilistik. Sistem probabilistik ini adalah sistem yang dapat operasinya tak dapat diduga hasilnya secara pasti. Contohnya korporasi. Sistem-sistem lainnya ini adalah sistem terbuka dan sistem tertutup. Nah, sistem terbuka ini adalah sistem di mana memungkinkan terjadinya pertukaran. Jadi sistem ini dapat ditukar-tukar bahan dengan informasi, dengan energi, dan dengan lingkungan. Yang kedua adalah sistem tertutup. Nah, sistem tertutup ini tidak bisa ditukar dengan bahan-bahan lain. Jadi sistem tertutup ini di mana sistem ini tidak bisa terjadi pertukaran informasi atau energi dengan lingkungan, contohnya komputer. Oke, itulah pembahasan mengenai pengertian sistem dan jenis-jenis sistem. Mudah-mudahan dapat kita pahami semuanya. Untuk pembahasan selanjutnya itu mengenai pengendalian sistem dan rancangan sistem yang akan disampaikan oleh Saudara Aldo Sudiproyogo. Kepadanya saya silakan. Saya akan membahas tentang pengendalian sistem. Pengendalian sistem informasi merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pengelolaan sistem informasi. Bahkan melaksanakan fungsi yang sangat penting karena mengamati suatu tahapan dalam proses pengendalian informasi. Beberapa keterampilan untuk pengelolaan sistem informasi, yaitu yang pertama, kemampuan mengendalikan kegiatan perencanaan informasi. Yang kedua, kemampuan mengendalikan proses transformasi informasi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan validasi pelaksana sistem informasi. Yang keempat, kemampuan kegiatan koordinasi. Selanjutnya, rancangan sistem. Perencanaan sistem adalah suatu fase di mana
memerlukan suatu ahlian perancangan untuk elemen komputer yang akan menggunakan sistem, yaitu pemilihan peralatan dan program komputer yang untuk sistem yang baru. Jadi tanpa keahlian perancang sistem tidak akan berjalan, walaupun memerlukan suatu peralatan komputer yang lengkap. Tanpa keahlian mungkin perancang sistem itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, itulah pemaparan materi tentang pengendalian dan rancangan sistem yang sudah dijelaskan oleh Saudara Aldo. Mudah-mudahan dari pemaparan materi tadi dapat menambah wawasan kita dan kami dapat memberikan manfaat dari penjelasan sistem pengendalian sistem tadi. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh saudari Anin tentang pengertian informasi manajemen. Kepadanya saya silakan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai pengertian informasi. Apa itu informasi? Informasi berasal dari kata bahasa Prancis yaitu informatio. Kata tersebut dari bahasa Latin yaitu informationem, yang artinya dalam konsep ide garis besar. Informasi adalah sesuatu yang sudah diolah atau diproses sehingga menjadi suatu bentuk yang memiliki arti. Jadi kalau informasi itu sesuatu yang sudah diolah. Jadi kalau sudah diolah misalnya seperti berita kan sudah diolah. Jadinya ada suatu arti yang dalam informasi tersebut. Informasi juga itu ada sebuah penerima informasi. Jadi penerima informasi ini memiliki nilai yang bermanfaat. Jadi informasi itu ada penerima dan ada pengirimnya. Jadi ada sebuah nilai bermanfaatnya. Selanjutnya informasi menurut analisa data. Informasi menurut analisa data adalah informasi data yang sudah diolah dalam bentuk yang bisa dapat bermanfaat. Selanjutnya yaitu pengertian manajemen. Manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu to manage, yang artinya mengatur, mengurus, dan mengelola. Manajemen berkaitan dengan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang di dalamnya terdapat upaya dari anggota organisasi. Jadi dalam sebuah organisasi itu terdapat sebuah manajemen karena di dalamnya ada sebuah perencanaan sama pengendalian. Selanjutnya menurut Howard dan Cheryl O'Donnell, yaitu manajemen adalah usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Jadi manajemen itu adanya sebuah usaha yang dilakukan orang lain untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, itulah pembahasan mengenai pengertian informasi dan pengertian sistem. Mudah-mudahan dengan dijelaskan pengertian informasi dan pengertian manajemen ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu pengertian sistem informasi manajemen dan ragam sistem informasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama di sini dapat kita lihat pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang terorganisasi dan terencana untuk memberi eksekutif bantuan informasi yang tepat yang memberikan kemudahan bagi proses manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu memberikan kepada pejabat-pejabat dalam suatu perusahaan untuk menentukan apa yang harus diambil untuk untuk tindakan selanjutnya atau pengambilan keputusan untuk lebih tepatnya. Yang berikutnya itu menurut Bart Scanley dan Bernard Case, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem formal mengenai hal melaporkan, menggolongkan, dan menyebarkan informasi kepada orang-orang yang tepat dalam suatu organisasi. Jadi sistem informasi ini sebelum disebarluaskan kepada orang-orang di dalam suatu organisasi itu, pertama-tama sistem informasi ini digolongkan. Ada yang melakukan terlebih dahulu, ada
ada yang melaporkan terlebih dahulu. Kemudian setelah dilaporkan, maka adanya sistem pengolahan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam pengolahan sistem informasi tersebut. Dan kemudian setelah diolah atau digolongkan, maka si sistem informasi tersebut disebarluaskan kepada pejabat-pejabat suatu perusahaan atau dalam suatu organisasi. Nah, kenapa kepada orang-orang yang tepat? Karena kalau misalkan sistem informasi itu disebarluaskan kepada seluruh anggota perusahaan atau suatu anggota organisasi, maka si sistem informasi tersebut pasti akan tidak sesuai dengan fungsinya. Oke, selanjutnya pembahasan tentang ragam sistem informasi. Yang pertama itu ragam sistem informasi itu ada menurut organisasinya. Yang pertama itu ada sistem informasi departemen, di mana sistem informasi departemen itu hanya digunakan di dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi saja. Jadi hanya terdapat di dalam departemen saja, tidak di dalam suatu departemen. Nah, selanjutnya itu sistem informasi perusahaan. Nah, di mana sistem informasi perusahaan ini adalah suatu sistem informasi yang dapat menghubungkan antara satu perusahaan dan perusahaan yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya itu sistem informasi antar organisasi. Nah, di mana sistem informasi antar organisasi ini ada suatu sistem yang menghubungkan antara dua organisasi atau lebih untuk mendapatkan suatu informasi yang diperlukan. Nah, selanjutnya sistem informasi referensial. Menurut saya tidak usah dijelaskan lagi karena sudah jelas bahwa sistem informasi akuntansi itu pasti itu berkaitan dengan akuntansi. Nah, ada sistem informasi keuangan, sistem informasi manufaktur, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi sumber daya manusia. Oke, untuk selanjutnya mengenai tentang sistem informasi berdasarkan hubungan kepada pemakainya, yaitu itu ada sebenarnya untuk sistem ini ada banyak ya, dari 5. Namun saya hanya membahas tentang satu saja, yaitu tentang sistem pemrosesan transaksi atau SPT, di mana sistem pemrosesan transaksi ini yaitu sistem yang pertama kali diimplementasikan, yang fokus utamanya pada data transaksi. Dan sesuai dengan namanya, sistem pemrosesan transaksi ini yaitu menghimpun, menyimpan dan memproses data yang berkaitan dengan transaksi dan dapat pula digunakan untuk mengendalikan suatu sistem keputusan. Nah, oke, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nah, itu pemaparan materi mengenai pengertian sistem sampai dengan ragam sistem informasi. Kami satu kru yang bertugas mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.